Kita berjumpa lagi dalam mata kuliah UI UX Designer di minggu yang keempat. Pertemuan minggu keempat ini saya akan menjelaskan tentang prinsip usability ya, atau prinsip daya guna. Ini merupakan bagian dari bagaimana kita melakukan merancang user interface ya. Jadi hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam merancang sebuah user interface. Ya, subtopiknya ada definisi, lalu prinsip-prinsip usability, penentu keberhasilan sistem, komponen penentu daya guna, menguji daya guna, sampai daya guna heuristik. Yang pertama, kita akan melihat apa itu usability ya, sesuai dengan maksud katanya. Usability itu adalah daya guna ya, prinsip daya guna. Jadi kalau kita definisikan dengan sebuah aplikasi, sebuah perangkat lunak, itu berarti apa? Derajat kemampuan sebuah perangkat lunak untuk membantu penggunanya menyelesaikan sebuah tugas. Ya, jadi bagaimana sebuah konsep perangkat lunak itu mempunyai prinsip usability yang tinggi. Yang perlu kita perhatikan bahwa saat kita melakukan proses perancangan sebuah perangkat lunak, kita belum melihat bagaimana dia berjalan. Ya, justru ini bagian pentingnya adalah saat dia dijalankan, diimplementasikan, diuji, itu mempunyai prinsip daya guna yang tinggi. Ya, tujuan sebuah aplikasi dibuatkan untuk menyelesaikan sebuah tugas. Kalau nanti kita bicara dengan bagaimana respon pengguna, itu kita bicaranya di UX. Ya, tapi di UI adalah kita merancangnya. Ya, prinsipnya di user interface-nya. Kemudian tingkat sebuah produk dapat digunakan yang ditetapkan oleh user. Hati-hati, yang menentukan aplikasi atau sebuah produk itu berfungsi atau tidak, itu bukan perancangnya. Bukan orang yang membuatnya, tapi orang yang menggunakannya. Jadi kita tidak boleh berpikir bahwa kalau menurut kita baik, menurut orang lain baik, belum tentu. Hati-hati. Menurut kita mungkin baik, mungkin oke, tapi bisa jadi di mata pengguna kurang baik, kurang oke, kurang fleksibel. Tidak mempunyai daya guna yang tinggi. Itu seringkali terjadi. Makanya ada UX. UX itu muncul dari situ. Nah, ya. Nah, untuk mencapai tujuan secara apa nih, Saudara? Efektif. Ya, jadi kalau kita bicara efektif itu efisien. Ya, sampai ke tujuannya. Kemudian ada tingkat kepuasan dalam menggunakannya. Ini poin pentingnya. Saat sebuah produk tidak memberikan kepuasan kepada konsumen, kepada user, maka dia akan ditinggalkan dan belum tentu user akan balik lagi ke produk itu. Bagaimana kita menggunakan produk Microsoft ya, produk Microsoft digunakan oleh kita bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun saya menggunakan produk Microsoft, tapi nggak ada mungkin begini ya, ada pemikiran, oh iya harusnya lebih enak ada tombol ini ya, lebih enak ada tombol ini. Pengguna yang lain memikirkan hal yang sama. Nah, dari UX itu muncul versi berikutnya. Gitu ya, muncul lagi versi berikutnya, muncul lagi versi berikutnya. Dan kalau kita lihat Windows sudah sampai 10 versi, Saudara. Kita bisa bayangkan. Artinya keterbaruannya terus-menerus. Jelas ya? Definisi usability. Oke. Yang kedua, kita akan melihat sekarang penentu keberhasilan sistem itu apa aja. Jadi tadi definisinya sudah, sekarang penentu keberhasilan sistem. Yang pertama tentunya berguna. Awas, sistem itu penentu keberhasilannya tolok ukurnya ada 3. Sebuah produk ya, berguna, bermanfaat, udah, dapat digunakan, lalu digunakan. Hati-hati, Saudara. Sebuah produk, kita tahu, oh produk ini berguna. Tapi nggak bisa dipakai. Sulit untuk digunakan. Kalau sulit untuk digunakan, belum tentu dia digunakan.
Kalau kita melihatnya dari bawah, ya, kita melihatnya dari bawah, produk yang digunakan, produk yang kita pakai, itu pasti dapat digunakan, berfungsi. Betul, Saudara, ya? Tapi produk yang berguna belum tentu mudah digunakan dan ujung-ujungnya belum tentu dipakai gitu. 11. Jadi sistem yang kita rancang juga harus memenuhi tolok ukur ini. Kalau Anda di dalam tahap UI begitu ya, ya ini harus memenuhi prinsip ini. Kita nggak bisa berpikir yang penting jadi produknya. Kalau nggak fleksibel ya, kurang kurang menarik dan sebagainya, ya nggak akan dipakai. Baik. Nah, sekarang ada komponen penentu daya guna. Kalau kita lihat ya di sini menurut Nielsen ini ya, menurut si pakar. Ini ada 5 komponen. Yang namanya komponen kualitas. Ya. Kalau di produk, orang bikin produk, pabrik bikin produk apapun, ya, produk apapun. Itu ada namanya divisi QC. Ya, kalian tahu ya, QC itu apa? Quality Control. QC ya. QC ini gerbangnya sebuah produk lolos apa enggak? Itu QC. Satu pabrik, katakanlah pabrik pengemasan ya, saus tomat. Wah, gitu ya, saus tomat. Pakai mesin nih, pakai robot. Saudara. Dari ribuan itu pasti ada yang cacat. Pasti ada yang cacat. Nggak mungkin lolos semua. Entah kemasannya bocor, ya, entah labelnya sobek, ya, rusak saat dikemas, itu ada QC. Di setiap divisi ada QC. Lolos dari satu ini masuk ke tahap berikutnya. Lolos di tahap ini masuk di tahap berikutnya sampai di tahap akhir. Jelas ya, Saudara ya? Nah, sistem juga sama. Jadi kalau kita bicara tentang sistem, Anda bicara tentang sistem, maka sistem itu harus memenuhi yang pertama. Ya, yang pertama. Jadi kalau kita lihat ada kesalahan dan keamanan, ya. Sebetulnya sih boleh dari mana aja, tapi ujung-ujungnya kan kepuasan di posisi terakhir, Saudara. Kalau kita lihat dari ujung kanan dulu, kesalahan dan keamanan. Artinya begini, saat user melakukan kesalahan saat menggunakan sistem, ya, itu ada proteksi, ada sistem keamanan yang tinggi dalam sistem itu. Enggak serta-merta kalau kita melakukan kesalahan kemudian data hilang, Saudara. Dalam Microsoft Word, betul ya, kalau kita ngedelete, terus kita mau nggak jadi ngedelete, apa yang dilakukan? Nggak jadi nih, kita mau cancel. Kita bisa undo. Ya, kalau di Word pakai Ctrl Z atau pakai simbol yang panah lengkung kiri itu, Saudara ya, undo. Apakah kita sudah memikirkan di sistem kita, Saudara? Ya, fitur itu ada nggak? Kalau user melakukan kesalahan, apakah fail? Apa nggak bisa di-cancel dan sebagainya? Betul ya? Kesalahan dan keamanan. Ada? Yang kedua, memorability. Berkaitan dengan memori, daya ingat. Mudah diingat nggak saat saya menggunakan sistem? Berbelit-belit nggak prosedurnya saat saya ingin menggunakan sistem? Sistem yang baik harus memenuhi standar memorability yang tinggi. Artinya, setiap user itu nggak perlu berpikir keras, aduh kemarin ngejalaninya gimana ya, karena tahapannya sangat banyak gitu, Saudara. Untuk ngebuka file aja tahapannya sangat banyak. Microsoft ngebuka file tinggal klik aja tombol open, shortcut-nya terus atau Ctrl O, buka file. Ya, betul ya, Saudara ya. Memorability. Saat itu mudah diingat, orang nggak akan berpindah. Oh, enak pakai ini kok. Ini fiturnya satu handphone, sorry, produk handphone. Handphone mereknya macam-macam, ya. Produk Korea, produk Jepang, produk China, Apple-nya Amerika, ya, Saudara, betul ya, iPhone-nya Amerika. Waduh, bejibun dah. Belum China yang produknya segudang bermacam-macam. Tapi biasanya orang akan lebih suka ke produk, katakanlah gini, Anda
Anda pernah beli handphone 3 kali, 3 produk yang berbeda. 3 produk ini pasti punya apa? Punya prinsip memorability yang berbeda. Menurut Anda, gampang yang produk ketiga ternyata. Saat Anda membeli lagi produk berikutnya, kemungkinan besar Anda akan nyari produk yang ketiga itu. Vendornya gitu, mereknya. Ya, dengan versi yang lebih baru tentunya. Jelas ya? Memorability. Kemudian efisiensi, saudara. Efisien nggak nih sistem dipakainya? Ya, efisien nggak? Gitu. Nggak efisien. Buang banyak waktu malah pakai sistem. Lama berbelit-belit. Kudu nge-proof sana, kudu nge-proof. Aduh, lama berbelit-belit. Tidak memenuhi standar komponen kualitas yang tinggi. Orang belum tentu mau pakai. Betul ya? Oke. Keempat, learnability. Mudah dipelajari nggak? Kalau memorability kan diingat, saudara. Ya, learnability. Bagi kalangan kita yang sering menggunakan sistem, saudara, ada perubahan OS sehari 2 hari jalan. Kebayang nggak? Orang yang pengguna awam. Orang yang pertama kali pakai handphone tuh, saudara. Ya, mungkin pernah saya ceritakan ya, 15 tahun yang lalu mungkin, saudara. Ya, 15 tahun yang lalu saat BlackBerry booming. Hampir 20 tahun yang lalu BlackBerry kan booming, saudara. Saya belum punya BlackBerry itu. Waduh, orang-orang kalau punya BlackBerry itu kayak punya mobil. Ya, kayak punya mobil. Wah, bangga banget. Wah, gue punya BB nih, gue punya BB gitu. Bangga benar, saudara. Kenapa? Karena saat itu tuh barang mewah, gitu. Harganya mahal, gitu kan? Lalu bisa ngapain? Bisa mengirimkan messenger dan bisa bikin grup messenger. Kalau sekarang sih bukan hal yang umum, saudara. Ya, sorry, sudah hal yang umum. Anda bisa bikin grup pakai WA, Anda bisa bikin grup pakai Line. Dan sekarang apa yang terjadi? Ditinggalkan. Dan saat saya belum punya itu saya mikir, aduh makainya susah enggak ya gitu. Saat pertama kali saya membeli, saudara, saya masih ragu-ragu, udah sih harganya mahal, nyicil lagi saudara saat itu tuh. Ya, nyicil lagi. Istri saya beli, saya beli gitu kan. Saya nyicil, speknya lebih rendah dari istri saya punya. Sehari 2 hari make, kebayangin susah ya saudara ya. Gampang. Mempunyai prinsip learnability yang tinggi BlackBerry. Fiturnya mah itu-itu aja ternyata saudara ya. Tapi saat itu saya pakai itu lebih dari 5 tahun, 5, 6 tahun, hampir 10 tahun saya pakai BlackBerry. Sebelum saya punya Android yang pertama. Dan saat saya memakai Android yang pertama, saya sudah sangat familiar dengan BlackBerry saya. Ya, malah awal-awalnya saya kesulitan dengan touchscreen, saudara. Ya, padahal BlackBerry saya pakai trackball, belum yang touchscreen. Saya nggak pernah beli yang touchscreen. BlackBerry kan ada yang touchscreen ya, saya nggak. Sangat udah familiar banget, udah familiar banget. Itu produk yang berkualitas. Mulai ditinggalkan karena munculnya Android, gitu aja, saudara ya. Coba Android nggak muncul. Kadang-kadang orang sekarang masih ada yang menggunakan BlackBerry loh, saudara. Jelas ya? Oke. Lalu ujung-ujungnya apa, saudara? Ada kepuasan saat orang puas, satisfaction nih, saudara. Maka komponen kualitasnya sangat tinggi, saudara. Orang akan terus bergantung sama produk kita. Itu ya, produknya jagoan gitu kan, karena dibangun dengan prinsip usability yang tinggi, memenuhi standar ini nih. Cukup jelas ya. Jadi kalau Anda bikin aplikasi itu jangan asal bikin. Ya, saat Anda bikin di UI itu jangan asal bikin. Ya, harus me, melekat ya, harus melekat prinsip learnability-nya. Ya, nanti di materi-materi ke depan kita akan banyak melihat apa saja sih sebetulnya yang harus diperhatikan saat kita membangun sebuah aplikasi. Prinsip UI, lalu nanti prinsip UX gitu kan. Baik ya. Jadi komponen ya tadi dipelajari, efisiensi mudah diingat, kesalahan keamanan dan sebagainya ya.
Ini menguji daya guna, saudara ya, menguji daya guna. Proses mengukur karakteristik interaksi. Hati-hati. User interface adalah sebuah jembatan, sebuah layar, saudara. Betul ya? Sebuah layar, sebuah tampilan yang menjadi apa gerbang interaksi, jembatan interaksi antara kita dengan sistem. UI itu bagian dari ilmu interaksi manusia komputer, makanya saya berikan prinsip daya guna. Saya nggak mungkin bicara terus tentang UI UX tanpa menjelaskan intinya. Jadi sebetulnya mengukur karakteristik interaksi. Sudah bisa menjadi alat untuk berinteraksi yang baik enggak? Itu maksudnya ya. Oke. Nah, mengidentifikasi kelemahan-kelemahan antar muka sehingga perancang dapat memperbaikinya secara tepat. Ya, ini cikal bakal munculnya apa, saudara? Munculnya UX. Ya, kalau user itu nggak bisa mengidentifikasi kelemahan-kelemahannya nggak kelihatan, saudara. Dia nggak berpikir, oh iya, aduh enakan begini, enakan tidak memberikan pendapat terhadap produk kita. Nggak muncul nih yang namanya ilmu UX tuh. Istilah UX tuh nggak muncul. Betul ya, saudara? Dapat dilakukan secara informal maupun menyeluruh, ya global. Secara global tuh saudara ya. Minta pendapat. Dari yang berbiaya sangat murah sampai berbiaya mahal, tergantung budgetnya. Produk baik belum tentu yang mahal. Produk mahal belum tentu baik. Hati-hati. Produk yang baik adalah produk yang mempunyai daya guna yang tepat dengan kebutuhannya user. Itu produk yang baik, kualitasnya tinggi. Sekalipun nggak mahal, saudara. Hati-hati. Jelas ya? Oke, jelas. Next ya. Ada 3 jenis kebergunaan, menurut Levi and Conrad nih, saudara ya, masih banyak dipakai ya. Ada uji eksploratory, ya, ada threshold testing, ada uji perbandingan. Nah, uji perbandingan ini sekarang banyak dipakai untuk apa? Untuk sistem. Orang memunculkan sistem 2, fitur A, fitur B, dari satu pabrik. Ntar kita tunggu nih, respon yang A, respon yang B bagaimana? Respon yang A, cari kelemahannya apa, respon B, yang produk B, cari kelemahannya, digabungkan menjadi produk C. Itu uji perbandingan. Ya. Kenapa kok satu vendor kok ngeluarin produk kok macam-macam banget? Coba nanti lihat, muncul nih kok sama aja, di sini ada ini kok di sini. Kenapa nggak digabungin aja? Nah, dia nunggu respon. Dunia UX itu. Ya, itu UX. Oke ya. Menguji daya guna, lanjutannya ya. Menurut Hilbert Red Miles, ada uji formatif, ada uji somatif. Oke. Formatif apa? Uji formatif. Ada yang pernah dengar uji formatif? Uji formatif adalah menguji secara formal, saudara ya. Kalau menguji sumatif itu menguji jumlah pemakai. Ya. Cari tahu ya pengertian uji formatif dan uji sumatif ya, saudara ya. Ini tadi ada uji eksploratory, ada threshold testing. Nah, nanti saya kasih tugas untuk merangkum materi ini. Dari materi-materi ini ya, ini ada yang memang sengaja saya tidak jelaskan. Uji eksploratory, ada threshold testing, ada uji perbandingan tadi bocorannya udah saya kasih ya. Kemudian cari uji formatif itu apa, uji sumatif itu apa. Ya. Kemudian sistem yang berdaya guna atau mengurangi biaya pelatihan. Sudah ya? Jelas? Mengurangi biaya pelatihan. Yang kedua, support konsum. Memberikan supporting, membantu, saudara. Meningkatkan kepuasan pengguna. Hati-hati, jangan sampai sistem dibuat nggak mensupport konsumennya. Ngapain? Saya beli mahal-mahal, tapi nggak bisa dipakai, gitu kan? Jelas ya?
Ya, salah satu cara uji kebergunaan adalah dengan evaluasi heuristik. Salah satu caranya tuh, Saudara ya, dengan evaluasi heuristik. Evaluasi heuristik itu tahapannya adalah mengeksplorasi sistem. Mengeksplorasi ini sebetulnya detailnya UX tuh ini. Ya, detailnya UX tuh ini. Mengeksplorasi sistem, dieksplor nih sistem. Dari A sampai ke B, A sampai Z, fiturnya apa aja? Fiturnya apa saja? Bongkar semua, dieksplor. Jalankan semua fiturnya. Ya. Nah, kadang-kadang kita gini, Saudara ya, kadang-kadang kita beli satu produk. Beli satu produk. Kalau sekarang sih Play Store menyediakan ribuan bahkan jutaan application. Ya, aplikasi tersedia banyak. Tapi apakah kita pakai semua aplikasinya? Enggak juga kan, Saudara ya. Fitur bawaannya aja, fitur bawaannya ya. Satu produk muncul lagi produk dari vendor yang sama, produk lagi. Muncul lagi produk ya dari vendor yang sama. Waduh, kita pengen beli tuh. Ya, ada produk yang baru ya, saya nggak sebutkan namanya, ntar di endorse lagi ya. Wah, dalam sehari apa berapa jam sold out, habis produk handphone. Pertanyaannya, tuh orang yang beli tuh Saudara ya, tuh gaya-gayaan aja, pengen tercatat sebagai pembeli pertama. Samsung tablet lagi pertama kali muncul, Saudara ya, di Cirebon tuh. Ya, di Grage saya lihat itu ngantrinya sampai ke jalan, 3 baris. Wah, 3 kolom baris tuh sampai ke jalan. Saya mah nggak ikutan. Kenapa? Kenapa nggak ikutan? Ada yang tahu nggak? Nggak punya duit, gitu Saudara ya. Kalau yang punya duit mah ikutan. Ya BCA yang ngeluarin ya, yang saldonya miliaran di BCA tuh dapat antriannya di awal-awal. Saya nggak ikutan. Saya beli itu setelah setahun apa 2 tahun muncul, rusak sekarang, nggak kepake. Tabs pertama kali muncul. Ya, produk baru dimunculkan, padahal orang nih pemakai belum tentu dia sudah mengeksplor produk lamanya dia. Belum tentu dia udah mengeksplor, bisa jadi belum tereksplor semuanya. Ya. Nah, kalau udah dieksplor sistemnya, diidentifikasi Saudara, identify. Kebergunaannya ada problem nggak? Ya. Lalu diklasifikasikan, dikelompokkan setiap pelanggaran atas satu atau lebih prinsip kebergunaan. Oh, ternyata disalahgunakan nih. User A bisa ngehack kodenya user B di sistem ini. Yang harusnya dia nggak mengakses ini, oh jadi bisa mengakses, itu namanya pelanggaran. Contoh pelanggaran. Itu evaluasi heuristik. Itu bagian dari UX ya. Kalau kita pengen bikin memperbarui sistem itu salah satunya di evaluasi heuristik. Jelas ya? Baik. Nah, fungsinya buat apa? Satu, ya. Dialog yang sederhana dan alami. Biar enak dialognya. Saya berbicara dengan sistem bisa menggunakan banyak lingual, betul nggak? Bilingual, trilingual, ya. Saya lebih suka menggunakan bahasa Inggris kalau saya terus terang aja daripada bahasa Indonesia tuh. Kotak masuk, ya inbox gitu loh Saudara ya, nggak enak kayaknya kotak masuk kedengarannya tuh. Ya, karena kita udah terbiasa dengan inbox. Ya. Oke. Terus sebentar Saudara ya. Hmm, naon ya. Ya, ada pesan masuk. Baik, lanjut lagi. Betul ya? Dialog yang sederhana, jadi nggak ribet, nggak pakai bahasa yang ribet sistem pakai bahasa yang ribet, orang nggak mau pakai. Lalu yang kedua, berbicara dengan bahasa pengguna tuh seakan-akan lagi bicara sama sistem. Oh gampang nih, enak nih, fiturnya enak, sederhana banget, aduh enak dipakainya. Ingat, pengguna Anda belum tentu orang yang ngerti IT semuanya. Ya, banyak pengguna awam. Banyak pengguna awam. Oke. Terus mengurangi beban ingatan pengguna. Kalau stepnya terlalu banyak,
Banyak yang harus diingat oleh user. User ngebuka sistem aja udah males, saudara. 11 ya. Konsisten. Konsisten terhadap apa? Terhadap warna, konsisten terhadap istilah. Di satu satu page istilahnya save, nanti di page yang lain istilahnya apa? Istilahnya simpan. Yang ini istilahnya edit, yang ini istilahnya update. Beda-beda nggak konsisten. Ya, sistem timbal balik. Ada respon dari sistem. Pernah nggak Anda pakai aplikasi terus nggak ada respon? Meneng, baik saudara. Diem aja. Si aplikasinya tuh. Nggak memberikan respon apapun. Itu nggak mempunyai sistem timbal balik yang baik, saudara. Dan itu harus diperbaiki. Gitu. Ya, tombol bantuan, help. Ada nggak di aplikasi kita? Nah, contoh. Ada loh yang nggak ada help-nya aplikasi itu. Ya, nggak semua ada help-nya. Baik ya. Nah, way out-nya jelas. Jadi kalau kita nyasar nih, saudara, kita nyasar, salah ketik, ya, gitu, salah tekan tombol, tuh jalan keluarnya jelas. Bagaimana keluar dari kondisi kesalahan itu? Ya, lalu punya apa? Shortcut. Shortcut, ingat ya, jalan pintas. Save, klik, open, klik, print, klik, undo, klik, cancel, klik, submit, klik. Jalan pintas. Jelas ya? Oke. Pesan kesalahan yang baik. Tadi itu ya, di standar kualitas tuh ada kesalahan dan keamanan. Apakah aplikasi yang kita rancang nih, user interface yang kita rancang menyediakan ini, saudara? Sudah memenuhi standar ini. Itu yang harus kita evaluasi. Ya, makanya saya kasih tugas Anda untuk apa namanya? Ini belum saya oprek semua ya, saudara ya, karena jawabannya baru sebagian setengahnya tuh, baru masuk ya, sore, malam, pagi tadi baru masuk saya cek ya, jadi saya bongkar semua ya. Nanti next week kita akan rangkum dari jawaban-jawaban Anda tuh apa sih isinya tentang MyCIC dan equationer ya. Lah, harusnya nanti nih Anda melihat, oh ini Pak ternyata belum konsisten, nggak ada sistem timbal balik. Kayak ini muncul semua nih nanti nih, saudara. Oke ya. Lalu apa? Bantuan dan dokumentasi, help. Ya, help ya, dokumentasi. Oke. Nah, bisa ya? Ya, nanti ini silakan ya, tinggal diikutin aja ini penjelasan-penjelasan dari yang tadi ya, dialog yang sederhana dan alami itu ya user interface harus seringkas mungkin. Saudara, dan bersifat natural dialog. Nggak pakai bahasa mesin. Coding, user ngelihat coding, wah ya di close. Untuk ngisi data pegawai aja yang kelihatan codingnya, saudara. Muncul coding di situ, di close lah. Waduh, bikin mumet, ya. Udah? Lalu simple, saudara. Nggak memunculkan banyak 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 klausul, banyak pilihan. Menampilkan perintah yang diperlukan saja. Jangan langsung dialog nanti ke sini, next. Wah, pusing. Ya, di halaman itu apa yang harus dilakukan sama user? Ya, penggunaan warna. Ya, warna yang sering dipakai. Nanti ada bahasan khusus tentang color ya, saudara ya, tentang color. Nanti saya akan jelaskan. Oke, berbicara dengan bahasa pengguna. Jangan berbicara dengan bahasa mesin. Sudah? Baca nih, dialog seharusnya menggunakan bahasa yang dipahami oleh user. Bukan kita paham, user pasti paham. Oh, enggak. Seorang komposer pencipta lagu bisa baca not angka, not balok, apalagi not angka simple. Penyanyi belum tentu
bisa baca not. Hati-hati, saudara. Banyak penyanyi nih, ya, penyanyi yang sistemnya hafalan gitu ya. Saya nggak jago, saya juga nggak jago ngebaca not asli, saudara. Aku udah raba-raba dulu. Ya, tapi ahli musik Death Note, wah di sininya udah nempel, udah. Nah, dialog juga sama, harus menggunakan bahasa yang dipahami oleh user. Kenapa munculnya not angka? Karena tidak semua orang ngerti not balok. Makanya muncul tuh ditranslasi pakai not angka. Ada yang lebih suka pakai not balok, saudara. Oke? Penggunaan singkatan bahasa yang tidak jelas harus dihindari. Karena apa? Pusing. Ya, dalam bahasa kita tuh di informasi kita ya, dialog kita terlalu banyak singkatan kalau menurut saya sih. Kadang-kadang ada singkatan yang sama dengan maksud yang berbeda, singkatannya sama, saudara. Betul ya? Saya kadang keder sendiri tuh kalau ngelihat di TV tuh ada berita-berita tuh ya, banyak banget singkatan. Dan menghindari perintah-perintah yang berorientasi mesin, sorry ya, ini kurang N, mesin atau bahasa pemrograman. Hindarin, user akan kebingungan, ya. Jelas ya, mengurangi beban ingatan, jelas. Jangan membebani user dengan beban ingatan, menghafal. Aduh, kudu dihafalin dulu nih. Ditinggalin produk Anda. Ya, konsisten ya. User interface yang konsisten terlihat dalam menampilkan interface yang menghindarkan user dari kesalahan saat menggunakan satu perintah atau fungsi untuk pertama kali. Konsisten. Hati-hati. Istilah-istilah dalam tombol, ya bentuk-bentuk tombol tuh jangan, wah di paging ini bentuk tombolnya bulat, ntar di yang lain bentuk tombolnya segitiga, yang lain lagi belah ketupat, waduh, ya otomatis ini nggak konsisten, produk kita nggak laku. Oke, nah timbal balik ya saudara, timbal balik ya, memberitahu pengguna segala aktivitas. Ada ya, kalau kita lagi apa, lagi scan virus contoh ya, kita tahu lagi berapa persen sih, itu namanya timbal balik. Oke, lagi nginput, nunggu proses input, kalau lagi ngompres video tuh saya, ya bentar ya, beberapa menit lagi, saya kan nunggu, saudara. Coba kalau diem aja nggak ngasih itu udah berapa persen sih ngupload, saya download udah berapa persen, kalau you ngedownload tuh saudara ya, udah berapa persen downloadannya, itu muncul nggak angka persentasenya? Kalau nggak muncul nggak ada simptom timbal balik, bikin pusing, saya sih nggak mau pakai lagi. Ya, saya delete, saudara. Oke, nah, way out yang jelas. Menjelaskan tentang kondisi dan solusi menghindari user terjebak. Tadi banyak aplikasi yang seringkali jalan keluarnya nggak jelas. Ibu kemana nih, gimana nih caranya nih? Lagi install tuh saudara. Aduh, salah nih installnya. Kemana nih tombolnya nih? Ingat, user itu nggak ada lawan bicaranya, saudara. User berhadapan langsung dengan sistem melalui user interface yang kita ciptakan. Hati-hati. Jadi kalau tidak ada way out yang jelas, kasihan usernya. Kasihan usernya. Nah, next ya. Nah, jalan pintas. Klik, 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 klik. Ini menghindari banyak perintah yang salah dan membantu untuk menggunakan berbagai fungsi dengan mudah. Ya, shortcut tuh saudara ya, shortcut. Ya, contoh lah. Ini contoh aja. Baik, cukup jelas ya saudara ya. Apa yang sudah kita bahas ini ya. Lalu pesan kesalahan, jelas ya kalau pesan kesalahan mah. Ya, ada masa user kesalahan, nggak ada informasi apapun ya, pemberitahuan kesalahan menunjukkan situasi user berada kondisi bermasalah. Ya, dikasih tahu. Lagi ngisi nih, ngisi form aja. Ya. Ngetik
Udah tahu nanti kontennya ini bakal salah nih di field itu. Diemin dulu, terus ke bawah. Begitu submit salah. Kan harusnya begini, harusnya diketik angka, diketik huruf. Saya ngetik huruf, maaf, harus diisi dengan angka. Itu. Cakep kan, Saudara ya? Kan nggak kebablasan dulu salah sampai ke bawah kan. Udah salah masuk gang, terus, ujung-ujungnya jurang. Pakai Waze tuh, Saudara. Kadang-kadang ada Waze tuh yang menyesatkan. Lah, kok jurang? Ya, mundur susah. Nggak mundur, puter baliknya juga angel. Oke? Ya. Pesan kesalahan yang baik, good error message adalah menampilkan pesan, aturan. Klik, klik, klik. Terstruktur. Nggak salah-salah, gitu ya. Itu pesan kesalahan yang baik. Mencegah kesalahan. Ya, keterangan ya. Harus diisi. Betul ya. Diisi hanya huruf. Harus angka. Contoh. Itu mencegah kesalahan daripada nggak ada petunjuk, kan udah dilakukan, salah, cancel maning ya, balik lagi. Itu kan buang-buang waktu, sudah ya, nggak efisien. Itu efisien tuh dari segi banyak hal, efisien itu. Oke ya, lalu help and documentation ya, kemudahan yang diberikan kepada sistem menjelaskan cara menggunakan sistem, ciri khusus, ya user dikasih akses untuk mengendalikan sistem dengan lebih baik. Ya, contohnya apa? Ada cara kerja sistem, cara menggunakan. Ya, kayak kalau kita beli produk tuh ada manual book-nya tuh, Saudara. Beberapa produk bahkan ada apa? Ada menyediakan video apa? Cara menggunakan produknya. Oh, nanti masuk fitur ini cara ya ada tuh. Itu bantuan dokumentasi sudah ada. Kalau kita kan dokumentasinya dari YouTube. Sebenarnya tanya aja deh di YouTube. Ya, siapa tahu ada orang yang udah pernah make gitu kan. Ya, tapi itu bantuan dan dokumentasi penting, gitu ya, penting sekali. Ya, contoh ya, nah ini PowerPoint help and how to ya, what's new ini contoh aja. Ini contoh yang sederhana. Tapi kadang-kadang kita nggak ngelihat ini ya, Saudara ya. Kenapa kita nggak ngelihat ini? Karena udah gampang makainya. Bukan kita nggak butuh, Saudara. Hati-hati. Karena udah gampang, udah familiar makainya. Sudah memenuhi itu. Memorability-nya, learnability, itu udah terpenuhi itu. Jadi kita nganggapnya, gampang pakai PowerPoint. Ya, jelas ya, Saudara ya. Ini kan bantuan-bantuan tuh. Ya, working with tables, working with text, betul ya. Spelling, grammar, and thesaurus, working with charts, working with pictures, working with wood arts, using terms, using templates. Banyak nih cara nginstal. Bayang ya, produk ini memberikan informasi dan cara untuk memberikan bantuan ke Anda dengan sangat-sangat jelas. Nah, terkadang kita bikin aplikasi itu nggak mikirin ini, Saudara. Nggak mikirin ini. Bikin yang penting jalan. Yang kita ngerti, user harus ngerti. Nggak bisa. Ya, kita harus mengerti apa maunya user itu. Perancang user interface itu. Jelas ya? Kan dia yang bayar produknya. Oke? Ya, ini kepuasan berinteraksi ya. Ini kepuasan berinteraksi ini bukan saya yang bilang nih, Saudara ya. Ini sih saya ngangkat dari pakar ya, Snedman. Ya, kita lihat mau dari mana nih? Ya, dari atas wis ya, fasilitas kunci cepat, umpan balik informatif, ya. Rancang dialog yang mengarah ke closing. Sudah nggak ngambang tuh kita pakai aplikasi itu. Pencegahan kesalahan, membalikan tindakan yang mudah kalau kita tersesat. Ya, dukungan pada fokus on control internal, pengurangan beban memori, konsisten. Ini kepuasan berinteraksi itu ini isinya.
apakah produk yang nanti Anda buat, apakah aplikasi, rancangan yang Anda buat, sudah memenuhi standar usability yang tinggi, ya silakan dievaluasi, saudara. Ya, nah, kemarin minggu yang lalu kan Anda sudah saya kasih tugas, coba deh evaluasi aja nih, berkaitan dengan rancangan, dengan Anda make itu kira-kira perlu apa lagi. Setelah Anda membaca materi ini, ya coba gitu loh. Sekarang poin-poinnya udah ada nih. Mana unsur yang belum terpenuhi dari prinsip usability itu? Ya, nggak usah dikumpulkan tugasnya ya, dicatat aja sama. Belajar untuk menilai sebuah karya, sebuah produk, sebuah aplikasi. Karena nanti aplikasi yang Anda buat juga akan dinilai orang lain. Jelas ya? Oke, thank you. Baik, eh, ini materi yang bisa saya sampaikan di pertemuan keempat ini. Mudah-mudahan ada eh, membuka lagi wawasan Anda berkaitan dengan ada user interface ya. Ternyata yang membangun user interface yang baik itu harus memenuhi standar usability yang tinggi, saudara ya. Kalau tidak memenuhi standar itu ya nggak puas ujung-ujungnya. User interface kan untuk berinteraksi intinya sebetulnya. Ya, untuk berinteraksi. Baik, demikian ya saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat apa yang sudah kita bahas sama-sama. Sekali lagi mohon maaf ya, barangkali ada kesalahan dalam penyampaian. Silakan dipahami, dipelajari, catat hal-hal yang mungkin perlu untuk Anda eksplor lagi. Silakan cari referennya di luar ya, nggak masalah untuk menambah kekayaan intelektual Anda. Oke, akhir kata saya sampaikan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi